Ya, kembali kita lanjutkan. Saya akan langsung kepada Bang Ciko. Bang Ciko, 03 dianggap mempolitisasi kasus HAM. Menanyakan sesuatu yang selalu ditanyakan setiap 5 tahun kepada 02. Tanggapan Anda, Bang Ciko? Karena 02 kan maju tiap 5 tahun. Kita bicara HAM ini kan kita bicara posisi presiden ini posisi yang bukan main-main ya. Jadi seseorang yang menduduki posisi tertinggi di negeri ini yang mempunyai hak-hak yang berlebih, kemuliaan-kemuliaan yang sangat lebih, ini harus juga sangat selektif dipilih gitu. Jadi kalau Pak Prabowo mau jadi orang biasa aja nggak ada masalah. Dia nggak akan ditanya-tanya lagi soal itu. Tapi ketika dia mau menjadi panglima tertinggi Tentara Nasional Republik Indonesia ini patut ditanyakan gitu. Nah, mempolitisasi segala macam isu di tahun politik ini sangat sah. Ini musim kampanye dan kembali lagi untuk memilih presiden, pimpinan tertinggi di negeri ini. Tapi saya tertarik dengan kata-kata Bung Hasan tadi bahwa orang-orang hebat sebelum-sebelum ini, loh kita mencari yang lebih hebat kok dari Pak Jokowi, kita mencari yang lebih hebat dari Pak SBY. Kok memilih presiden ke depan menuju Indonesia Emas 2045 kok nyari yang nggak lebih hebat dari yang kemarin-kemarin, ya kan? Anda boleh ngasih makan gratis 400 triliun setahun, kita mau pengadilan ad hoc HAM masa nggak boleh? Nah itu yang harus kita sampaikan. Nah, ini yang teman-teman atau masyarakat juga harus tahu bahwa ketika kita memilih presiden segala macam pertanyaan-pertanyaan yang dikatakan tadi tendensius, menurut saya kurang tendensius. Harus lebih banyak yang tendensius lagi. Latar belakang keluarga, rekam jejak, bagaimana dia mendidik anak-anaknya, dan lain-lain. Itu berhak rakyat tahu tentang presidennya. Karena di balik kemuliaan yang mereka akan dapatkan, ya kan, ada tanggung jawab yang mereka harus kasih ke rakyat. Nah, ini yang kita bicara untuk pendidikan demokrasi kita yang masih menurut saya, kalau tadi disampaikan nggak boleh nanya ini, nggak boleh nanya itu, ya masih SMP, belum lulus S1. Sedikit tanggapan dari 01, Mas Tobas? Ya, jadi kalau saya lihat sebenarnya pertanyaan adalah pertanyaan yang simpel dan relevan dengan debat Japres. Karena pertanyaan ini ada pertanyaan terkait dengan kewajiban konstitusional seorang presiden ya ketika nanti menjabat, ya kan? Kewajiban konstitusional salah satunya adalah ya mencegah negara kita menjadi impunitas ya. Ketika ada pelanggaran HAM tidak ada penyelesaiannya. Jadi ini relevan, jadi bukan soal tendensius dan sebagainya ya. Nah, kenapa kemudian ini ditanyakan? Karena memang ketika ada orang yang mau maju sebagai calon presiden, tentunya dia harus menjalankan kewajiban konstitusional itu, yaitu menegakkan hukum, ya, menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, termasuk juga yang memastikan orang-orang yang belum tahu keluarganya, anaknya sekarang ada di mana, apakah masih hidup, kalau masih hidup sedang apa, kalau sudah meninggal kuburannya di mana, itu adalah tugasnya negara yang dijalankan oleh presiden. Tapi ada benarnya juga yang dikatakan oleh Bang Hasbi tadi, bahwa pertanyaan yang sama juga bisa ditanyakan kepada Prof. Mahfud, ya. Kenapa? Karena ya, janji untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu itu juga ada dalam nawacita, ya, nawacita Pak Jokowi, di mana harus juga diterjemahkan oleh Prof. Mahfud ya untuk melaksanakan ini. Tapi kan sampai saat ini belum terlaksana. Jadi itulah kaitan antara paslon 2 dengan paslon 3 ini pertanyaannya terkait dengan HAM seperti ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.